sosok Horin itu masih merasa bahwa saat ini tuh masih pada saat era penjajahan Belanda. Dari hasil trap cam yang lumayan memakan waktu selama kurang lebih 3 jam, alhasil ada 3 kamera yang berhasil menangkap sosok jin yang berkuda tanpa kepala. Konon, katanya makhluk ini adalah makhluk yang sering mengeluarkan suara-suara kuda pada saat tengah malam ataupun di sore hari menjelang maghrib. Tanpa berlama-lama, kita langsung simak videonya. Koko, intro. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim keterangan buat kalian hadir. Bye-bye. Cerita-cerita seperti ini tuh banyak dialami justru di negara luar. Biasa itu banyak di Amerika Serikat. Era-era Spanyol, Meksiko, tentang koboi atau pahlawan. Bisa pahlawan berkuda, bisa penjahat berkuda yang matinya itu dipenggal. Karena zaman dulu kan masih kental sekali dengan hukum pancung, sehingga orang tersebut itu dipancung. Waktu semakin menunjukkan suasana sakral di tempat ini, dan 4 kamera masih terus bertahan untuk mengambil pergerakan di sekitar batu ini. Suara burung dan suasana hutan di tempat ini menyatu seakan-akan menguatkan bahwa di tempat ini sangat angker. Begitu pula dengan saya dan KPL yang berada jauh dengan lokasi tempat ini, membuat kita khawatir terhadap kamera yang takut mati. Mudah-mudahan sosok tersebut itu bisa hadir, karena warga itu banyak yang mendengar suara tapak kaki kuda lari, suara cekikikan kuda. Yang tadinya saya pikir itu cuman suara apa ya? Kincir angin ya. Kincir angin guys, atau suara babi. Yaps, benar apa yang dikatakan KPR. Suara yang saya dengar pada saat itu, saya kira itu suara babi atau suara kincir angin. Ternyata saat kita dengarkan berulang kali, itu adalah suara kuda yang entah dari mana datangnya. Iya. Suara itu bagi saya adalah suara yang menyeramkan setelah suara mantan yang harus aku tinggalkan. Salah ya. Dan terbukti di situ sering dilakukan ritual-ritual oleh orang-orang yang mungkin memiliki hajat-hajat tertentu. Tapi hajatnya seperti apa saya sendiri nggak tahu. Bukan berarti orang tersebut melakukan ritual itu di tempat itu tujuannya tidak baik. Belum tentu seperti itu juga. Kita juga nggak pernah tahu, karena yang hanya bisa mengetahui isi hati seseorang itu hanya Azza wa Jalla, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sebagai manusia tidak boleh menghakimi atau mendoktrinisasi bahwa orang itu bersalah atau orang itu sesat, syirik, musyrik dan lain sebagainya. Toh kita sama-sama manusia ciptaan Allah. Karena musyriknya, syiriknya seseorang yang hanya bisa melihat itu Allah. Karena apabila orang itu menjadi syirik, musyrik, karena dari inna amalu binniatnya, karena dari nawaitunya, dari niatnya, bukan dari perbuatan yang dia lakukan.
even dia membakar kemenyan atau memotong ayam, bukan berarti ayam hitam ya, bukan berarti tujuannya itu untuk menyekutukan Allah, enggak. Kecuali nawaitunya dia mempersembahkan pemotongan ayam atau darah ayam hitam itu untuk jin, untuk leluhur dan lain sebagainya, bisa jadi nawaitunya salah sehingga kategorinya bisa berdekatan dengan istilah syirik atau musyrik gitu guys. Oke, kalau gitu kita lagi ambil kamera, mudah-mudahan kita dapat fenomena kalau gitu ya. Oke guys, kalau gitu saya akan coba ambil lagi kameranya biar kalian ada atau tidaknya itu di luar kemampuan saya, karena saya juga manusia biasa guys. Jangan melihat kesaktian orang dari tayangan atau cuplikan lah. Saya juga manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan atau kesaktian. Tapi saya punya kemauan untuk mengajarkan kalian bisa menjadi seorang yang pemberani dari hal-hal yang sifatnya gaib. Karena yang mengetahui sifat gaib itu hanya Allah. Nah, saya hanya sedikit sekali pengetahuan untuk menjabarkan kepada kalian semua. Dan bercerita dan mengajarkan kalian untuk tidak takut kepada setan, kepada jin, kepada hal-hal yang sifatnya berbau klinik. Walaupun saya sebagai praktisi atau spiritual, seperti saya sampaikan, spiritual adalah konteksnya bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seseorang yang mampu menjadi orang itu terlihat sakti, tidak seperti itu. Daripada kalian mendengar suara saya yang sumbang udah menjelang maghrib, ya kan? Kalau gitu saya akan menuju ke lokasi, guys.
menuju lokasi. Oke gengs, kita ambil kamera yang udah kita taruh. Mudah-mudahan kita dapetin hasilnya guys. Mau mati-matiin kameranya kalau gitu. Matiin. Ambil aja. Yang di sini. Udah. Dapat berapa jam? 2 jam. Kamera lagi. Record nggak? Record ya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kalian juga bisa melihat fenomena dari sisi layar YouTube kalian. Dan juga saya juga datang ke sini tidak sia-sia, dan bila mana mendapatkan fenomena tersebut berarti kesuksesan buat kita semua guys. Dan kalian juga telah bersabar untuk menunggu konten tentang sosok manusia berkuda tanpa kepala. Nah ini kalian bisa lihat sekeliling. Ambil kameranya. Kalian bisa lihat nggak ada jalan guys. Jalan cuma ada satu doang. Nih jalan masuk sama jalan keluar. Dan kalian bisa lihat tuh hutan. Kita ini di hutan guys. Sedang lagi ngambil kamera. Wait. Tapi kalau dari jalan sih nggak ada bekas. Tapi mudah-mudahan lah kita kan ikhtiar ya gengs. Karena kita buat seperti ini, satu yang harus kalian pahami, kalian harus jauh lebih berani daripada saya. Jauh berani untuk mengalahkan rasa takut kalian terhadap sosok-sosok yang menakutkan seperti jin, setan, dan lain sebagainya. Karena derajat manusia itu derajatnya lebih sempurna dan mulia. Gitu gengs. Ya wis gengs, kalau gitu, kalau memang kita mendapatkan hasilnya, kita akan bersihkan tempat ini agar tidak ada lagi sosok-sosok atau jin-jin yang mengganggu warga sekitar guys. Jadi mohon doanya, mohon supportnya biar tim Kiprang Lewu mampu menguak mitos-mitos yang berkembang di seputar masyarakat. Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi yoi.